Alhamdulillahilladzi ja'alat tuqata syartan liqabulil a'mal wa faddalana bi haqiqatit taqwa wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga takwa yang dapat menumbuhkan nilai-nilai pribadi yang terpuji sebagai penghias amal perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Amal perbuatan seseorang yang dilakukan dalam kiprah hidupnya adalah pencerminan yang nyata dari keadaan imannya. Manakala iman seseorang dalam keadaan benar, nampaklah sikap hidupnya yang baik, di mana setiap gerak langkahnya penuh dengan amal terpuji, yakni amal soleh. Sebaliknya, bila rusak iman seseorang, akan tergambarlah sikap hidup yang rendah dan tumbuhlah dari sana perilaku tercela yang diperlihatkannya dalam perbuatan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Jumat kali ini bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1445 Hijriah. Kita masih berada di bulan Syawal. Masih ada beberapa waktu kesempatan untuk melaksanakan puasa Syawal, untuk kita lebih melengkapi puasa Ramadan yang telah kita laksanakan. Bulan Syawal adalah awal kembali suci. Setelah segala noda, dosa dan sifat-sifat tak terpuji dibersihkan dalam ruangan karantina yang bernama bulan Ramadan. Oleh karenanya, sudah semestinya kita menjaga kesucian tersebut setelah Ramadan usai, ditandai dengan Hari Raya Idul Fitri sampai dengan datangnya bulan Ramadan berikutnya. Hal terpenting untuk diperhatikan dan dievaluasi adalah apa yang dihasilkan melalui atau setelah proses karantina selama bulan Ramadan itu selesai. Bukan hanya dominan berlebihan, heboh dalam aktivitas fisik saat karantina belaka, tanpa penghayatan yang mendalam agar karantina Ramadan yang dibayar mahal dengan ongkos haus dan dahaga selama sebulan itu tidak menjadi sia-sia. Ramadan jelas merupakan ladang mutiara bagi yang memfungsikan momentum tersebut dengan sebaik-baiknya. Namun ia bukan apa-apa bagi orang yang salah jalan dalam menelusurinya. Jamaah Jumat rahimahullah, kita telah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.
Bulan tersebut hadir sebagai bulan yang paling istimewa di antara 11 bulan lainnya. Keistimewaannya pun terlihat dari dorongan untuk kita memperbanyak ibadah dengan janji pelipat gandaan pahala bagi orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah bulan yang hari demi harinya, jam demi jamnya, dan menit demi menitnya, detik demi detiknya sangat berharga. Bagaimana tidak bernilai bila tidur orang berpuasa saja dimasukkan sebagai perbuatan ibadah. Diamnya setara dengan membaca tasbih, dan amal kebaikan sejajar dengan amal berlipat-lipat di luar bulan Ramadan. Atas dasar keutamaan ini, tidak heran bila banyak orang berbondong-bondong menunaikan ibadah Ramadan sebanyak-banyaknya. Mereka tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menjalankan rutinitas di luar amalan-amalan fardu. Mereka mulai memenuhi masjid-masjid, gemar bertadarus Al-Quran, zikir, salat tarawih, memberi hidangan berbuka puasa, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tentu sangat menggembirakan menyaksikan gairah baru yang positif seiring dengan tibanya bulan penuh berkah tersebut. Masyarakat menjadi tampak semakin religius, meskipun kita tahu semangat yang sama tidak dialami oleh semua orang, tetapi setidaknya kita melihat gejala perkembangan yang lebih baik. Setidaknya selama 1 bulan Ramadan mendorong banyak orang untuk mengubah diri, istirahat sejenak dari kesibukan duniawi yang melelahkan, dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Semoga seluruh amalan tersebut terlaksana atas dasar keimanan yang kokoh, sehingga dapat membersihkan kotoran-kotoran masa lalu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, peningkatan intensitas dan frekuensi ibadah adalah hal yang baik. Hanya saja kita perlu seksama agar segenap upaya yang kita curahkan untuk beribadah tidak menguap sia-sia. Menguap sia-sia, ya, ibadah yang tidak otomatis pasti bernilai ibadah. Ibadah juga bisa mengandung jebakan-jebakan yang bila seseorang hamba tidak berhati-hati akan terperosok ke dalamnya. Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Kashfu wat Tabyin menyebutkan sebagai al-maghrurin, para ibadah atau para yang beribadah yang tertipu. Menurut Imam Al-Ghazali, ketertipuan tersebut karena seorang ahli ibadah keliru dalam menempatkan skala prioritas. Tipuan atau gurur itu terjadi antara lain ketika seseorang hanyut dalam kesibukan ibadah sunnah dan mengabaikan hal-hal yang sifatnya wajib. Beliau antara lain menyebutkan mereka atau orang yang ahli ibadah yang tertipu mengabaikan hal-hal fardu dan menyibukkan diri pada hal-hal yang sunnah. Kadang mereka tenggelam dalam kesibukan itu hingga sampai pada
perilaku berlebih-lebihan dan permusuhan. Orang bisa saja sangat bersemangat menjalankan ibadah salat tahajud dini hari sampai subuh. Tapi jika karena perbuatannya itu ia meninggalkan salat subuh, maka ia sesungguhnya sedang tertipu. Atau seseorang bisa saja aktif membangunkan orang untuk sahur, tetapi bila cara-cara yang digunakan mengganggu orang lain, mungkin seperti membunyikan petasan, maka orang tersebut sesungguhnya juga tertipu. Sebab ibadah untuk mengajak orang sahur tidak boleh menelantarkan kewajiban kita untuk tidak mengusik ketentraman orang lain. Contoh lain di sekitar kita tentang hamba yang terperdaya ini adalah ketika seseorang sibuk soal salat tarawih, memperdebatkan jumlah rakaatnya yang paling afdal, menghujat pihak yang tidak sepaham, lalu menimbulkan pertengkaran antara kelompok yang tidak sepaham itu. Padahal melaksanakan salat tarawih itu adalah sunnah, sementara menjaga kerukunan dan persatuan adalah wajib. Tarawih adalah perbuatan baik, namun akan sayang sekali bila perbuatan baik tersebut lantas mengorbankan perbuatan lain yang lebih baik. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, seorang terperdaya dengan ibadahnya juga ketika ia terlalu sibuk dengan tampilan luar daripada substansinya. Misalnya pada kasus orang bertadarus Al-Quran, mungkin ia sanggup menghatamkannya hanya dalam sehari semalam, menikmati tiap nada lantunan yang diekspresikan, namun saat hatinya melayang-layang pada urusan duniawi, lupa akan makna lafal yang dibaca, hamba ini sesungguhnya sedang tertipu menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali menyebutkan substansi membaca Al-Quran adalah meresapi makna di dalamnya, sebab lezatnya Al-Quran bersumber dari makna, bukan dari lagu atau keindahan suara pembacanya. Soal mengabaikan substansi ini sering kita dapati dalam banyak kasus ibadah-ibadah yang lain. Wudu misalnya, salat, sedekah, sekolah, puasa, zakat, haji dan umrah, ikut pengajian dan sejenisnya. Kerap kali perkara-perkara teknis mengalihkan fokus orang dari peduli terhadap tujuan dan aspek-aspek yang lebih substansial. Belum lagi bila ibadah itu kemudian ditempeli sifat-sifat tercela seperti pamer, bangga diri, ingin dipuji dan lain-lainnya. Penjelasan ini bukan berarti ibadah-ibadah yang sunnah tidak penting atau perkara teknis sama sekali tidak dibutuhkan. Keterangan gurur tersebut hendak mengingatkan kita bahwa jangan sampai urusan-urusan sekunder itu membuat kita lalai akan urusan-urusan primer. Ibadah sunnah mengantarkan kita untuk mengadakan ibadah-ibadah wajib. Yang idealnya adalah kita sanggup untuk melaksanakan kedua-duanya secara maksimal. Semoga penjelasan ini akan mampu mengoreksi ibadah-ibadah khatib pribadi dan jamaah sekalian, sehingga kita semua bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pasca bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin 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 ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan-kemenangan yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ala mawardi duhur wal ayyam wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa hafizu ala ta'ah wa huduril jumu'ati wal jamaah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyil qadima wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qubis salamata was sihhata wal afiyata alaina ala bibikal hujjat wal guzzar wal musafirin fi barrika wa bahrika wa zabika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa zambahum zamban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya alim ma fis sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.